We are live. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di live talk kami, bisnis digital. Tentu saja, kenapa tidak, kan gitu kan? Jadi hari ini kita mau ngobrol bareng bersama perempuan-perempuan hebat di sini dari berbagai negara yang juga sama-sama menjalankan bisnis online digital business ini. Di sini ada Kak Marina, ada Maria, ada Julia Sandra, dan ada Kak Sri juga. Selamat datang semuanya. Halo, selamat datang. Selamat datang. Ya, jadi kita hari ini mau ngobrol santai. Jadi kita ngobrol santai aja ya. Dan nanti mainnya kita sambil ini aja lempar pertanyaan gitu aja ya. Jadi biar lebih nyaman, lebih rileks gitu. Nah, oke. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Lia. Saat ini saya tinggal di Cambridge, United Kingdom. Saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak, dan juga saya full time staff. Jadi saya bekerja, maksudnya punya pekerjaan full time di tourism industry. Juga selain itu adalah pemilik online digital business. Jadi at the same time running online digital business ini gitu. Oke, jadi kita nggak akan menunda lama-lama. Perkenalannya seperti itu dari saya, dan saya akan invite salah satu teman kita, yaitu mungkin aku kasih kesempatan ke Kak Marina dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak. Thank you Kak Lia. Halo teman-teman semua. Nama saya Marina. Aku asli Indonesia dari Makassar. Tapi sejak 2018 aku udah pindah ke California. Nah, kalau background saya dulu saya ini punya bakery store selama 15 tahun. Nah, tapi sejak pindah di sini aku kerja di healthcare industry, dan sekarang tentunya a proud business owner, digital business owner. Thank you Lia. Keren. Selain punya pengalaman berbisnis sendiri selama 15 tahun, sekarang pindah ke USA California di healthcare. Coba. Dan juga masih menjadi online business owner juga gitu. Oke. Kalau begitu ini perkenalan dulu aja kali ya semuanya ya. Atau kita bisa langsung pertanyaan? Perkenalan dulu. Perkenalan, oke. Kayaknya lebih baik perkenalan aja semuanya dulu ya. Oke. Mungkin setelah itu bisa Maria deh. Ayo. Halo, terima kasih Lia udah mengundang saya. Jadi saya ini background-nya agak sedikit silau ya, jadi agak memutar-mutarkan karena sorry banget. Panoramanya kan ke arah sunset sun, jadi susah. So anyway, terima kasih udah mengundang saya di sini. Perkenalkan, saya Maria. Asli saya dari Flores, Indonesia. Saya menetap sekarang ada menetap di Austria. And currently saya adalah cuti lahir. I'm on maternity leave. And saya menjalankan digital business ini dari tahun lalu. So this is digital business by choice. So yes, thank you so much. Terima kasih. That's great. Keren. Dari Flores, terus habis itu terbang ke Australia dan menetap di Austria. Iya. Sekarang on maternity leave ya, sedang cuti hamil. Oke, anaknya umur berapa Maria? Anak saya sekarang masuk 14 bulan. Cuti lahiran kali? Iya, 14 bulan. Bagus. Nah, anaknya sambil ngomong masih bisa menjalankan online digital business ya. Oke, next. Mungkin Julia? Oke, terima kasih Lia udah mengundang di live talk ini. Saya asli Indonesia juga, tinggal di Belanda, ibu dari 1 orang anak. Pekerjaan sehari-hari saya jalanin bisnis tradisional, cleaner di Amsterdam. Saya juga proud digital business owner. Bagus sekali.
Udah sedang menjalankan beberapa bisnis aja, masih bisa menjalankan online digital business. Bagus sekali emang. Oke. Yang terakhir, Kak Sri. Perkenalkan. Terima kasih Lian, terima kasih teman-teman yang udah hadir di live talk ini juga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kalian yang menonton live talk kita kali ini. Ataupun yang menonton replay nanti ya. Nama saya Sri dan saya juga asalnya dari Indonesia, tepatnya di Jakarta. Tapi saya sudah tinggal lebih dari 23 tahun di Amerika, di negara bagian North Carolina. Di sini saya bekerja sebagai mesin operator di salah satu manufacturing dan saya juga pemilik dari bisnis digital ini sama seperti kalian. Terima kasih Lia. Bagus sekali. Bayangin teman-teman yang nonton live streaming ini atau nonton replaynya. Lihat aja perempuan-perempuan hebat ini. Posisinya ada di Belanda, ada di USA, di Austria, di UK ya kan. Kenapa sih kita itu masih tetap mencari sampingan gitu ya. Jadi kita akan lempar pertanyaan ke masing-masing. Nanti kita akan persiapkan pertanyaan. Oke. Karena tadi aku mulai sama Kak Marina, jadi aku lanjut ke Kak Marina pertanyaannya, oke? Deg-degan nggak nih? Always. Always, oke. Nah, jadi oke. Pertanyaan pertama, Kak Marina, apa sih alasannya? Tadi kamu udah punya pengalaman 15 tahun di bakery, bisnis sendiri, ya kan? Terus habis itu sekarang pindah ke USA di healthcare. Ngapain sih masih menjalanin online digital business ini gitu loh? Jadi my why. Oke, my why. Sebelumnya tadi aku lupa mau bilang kalau aku ini mom dari 3 orang anak. Oke. Jadi ibu dari 3 orang anak. Jadi pasti why-nya itu karena anak-anak ya. Oke. Tapi singkat cerita sebenarnya poinnya itu bukan kenapa saya harus cari another income. Mungkin juga karena umur ya. Saya kesehatan itu sudah nggak begitu seperti saya dulu. Jadi waktu saya sakit, baru aku ini melek mataku. Aduh, gimana ya saya ini selama hampir setengah orang bilang umur saya hampir setengah abad ini, waktu saya untuk sama anak-anak tuh hampir dibilang tidak ada, karena kan dulu kan punya bisnis bakery. Yeah. Nah waktu di sini waktu kerja di healthcare industry gaji oke. Kenapa harus cari yang lain? Tapi karena saya punya kesehatan tidak seperti dulu, saya baru berpikir, waduh, kalau ada apa-apa, momen dengan anak kurang, ya. Maksudnya, apalagi saya masih punya mama. Nah, itulah saya memikirkan harus mencari another income, tapi tidak perlu memerlukan fisik, gitu. Nah, makanya ketemulah digital business ini. Nah, itu aja my way saya. Keren sekali. Jadi alasan yang paling tepat itu karena anak-anak ya, dan juga usia, dan juga setelah adanya pengalaman sakit baru menyadari bahwa another stream of income itu penting sekali gitu ya. Kayaknya kita semuanya begitu ya. Jadi kita juga tiba-tiba menyadari gitu. Kita nggak bisa hidup cuma satu income gitu ya. Oke. Aku lanjutkan pertanyaan kedua, oke? Masih bisa jawab? Bisa. Oke. Belum pingsan. Belum pingsan. Oke, jangan pingsan dulu. Oke, hal apa yang membuatmu ragu sebelum memulai dan bagaimana kamu mengatasinya? Tentunya kan ini kan sebelum gabung kan ini kan sesuatu yang baru nih, online digital business. Tentunya kan belum ada nih kepercayaan 100% tentang bisnis ini. Nah, itu bagaimana? Apa sih yang membuat kamu ragu gitu awalnya? Terus bagaimana mengatasinya? Sebenarnya yang buat ragu aku itu satu, banyak sih. Aku nih introvert ya. Kedua gaptek.
ketiga itu aku masih kerja full time. Saya sebenarnya pikir apa saya bisa jalanin ini bisnis digital. Nah, tapi saya pikir kapan lagi. Itu aja yang membuat saya mempush diri saya untuk bergabung dan saya mempelajari dan melihat dan ternyata tidak seperti yang saya pikir. Khawatirkan. Ya, khawatirkan. Ternyata ini ternyata simpel. Bahasa Inggris saya juga kurang, tapi di sini sistemnya bagus sekali. Jadi intinya, nah itu doang keraguan saya yang awalnya. Tapi sejak aku di sini, sampai saat ini oke-oke aja, fine. Right. Jadi keraguannya itu gaptek ya, gaptek. Kalau bahasa Inggris oke lah ya, karena tinggal di California kan, paling enggak. Iya, kayak gitu. Oke, tapi di sisi lain kan dengan adanya sistem, jadi cara mengatasinya yaitu belajar melalui sistem tersebut, follow step by step gitu ya. Wah, keren banget. Oke, kalau begitu. Oke, terus the next. Aku boleh nanya nggak sih? Boleh. Kan kita kan mau ngobrolnya kan ringan kan. Kita mau ngobrol ringan kan. Jadi oke. Kalau kamu ada pertanyaan ke ibu-ibu yang lain, silahkan monggo. Kan aku udah nanya ngomong terus aku. Ya udah. Istirahat. Kena nama saya mirip dengan tetangga saya, Maria. Jadi aku mau ke Maria dulu deh. Oh, Maria gitu ya. Oke, Maria. Aku mau nanya nih, jadi waktu pertama kali kamu bergabung di sini, di bagian mana menurutmu yang paling menantang? You mute. Sorry. Oke, makasih ya. Maksudnya udah kasih pertanyaan. Untuk pertama kali memulai digital business ini yang sangat-sangat menantang ya, otomatis kurang knowledge dengan teknologi, saya kurang ya. So maksudnya semua dengan sistemnya itu yang sangat menantang buat saya, karena semuanya serba digital. Jadi dengan sistem itu saya banyak sekali belajar. So sama dengan kayak saya mulai kursus gitu ya, itu sistemnya, itu yang menantang. Yang kedua, yang besar sekali menantang dengan waktu memulai itu ya manajemen time. Ya time, karena saya kan waktu itu kan having a baby ya, jadi untuk membagi waktu antara waktu dengan baby dengan bisnis saya itu saya harus berbagi waktu. Jadi saya harus mencuri-curi waktu untuk menjalankannya ya. Jadi at least ya saya spendingnya kayak 2 jam per hari begitu ya. But that is for me is karena adanya new mom ya kayak saya ya, itu the pretty challenge untuk saya. Maksudnya challenge-nya di situ. Tapi beriring dengan jalannya waktu, dengan belajar, itu sepertinya membantu ya, apalagi dengan support system, dengan sistem yang saya belajar, yaitu dengan manajemen waktu itu saya membagi ya, untuk bikin schedule jam itu jadi lebih mudah untuk saya daripada pas awal-awal. Itu aja sih challenge-nya saya. Makasih. Manajemen time and the system. Thank you, Maria. Benar. Saya juga waktu awal tuh manajemen time-nya saya itu benar-benar harus diatur baik-baik. Iya. Biarpun 1 jam tuh sangat berarti. Oke, Mas sudah siap dengan the second pertanyaan? Iya, for sure. Aku pretty sure siap banget, bisa ditanya. Nah, kalau menurutmu peran komunitas dan mentor dalam hidupmu, maksudnya selama menjalani digital bisnis ini? Halo? Ya, oke. Dengar nggak? Jadi pertanyaannya gimana? Apa peran komunitas dan mentor
Iya, peran komunitas dan mentor. Jadi digital business ini bukan kita jalani seorang diri ya. Maksudnya di sini ada support sistemnya ada, yaitu mentor dan komunitas. Di mana walaupun bisnis ini adalah kita punya bisnis sendiri ya, kita jalanin, kita punya own company, tapi disupport dengan mentor. Karena mentor ini membimbing kita, kasih kita arahan untuk belajari bagaimana sistem work ya, networknya itu di di bagian digital. Maksudnya dia membimbing kita untuk mengajarin kita ya. And then the komunitas itu juga sama karena saya bukan seorang diri yang menjalani digital business, karena banyak sekali ibu seperti saya ya, banyak sekali yang berbeda-beda profesi dari kalangan. Jadi kita dijadikan satu komunitas, di mana mereka ini, komunitas ini adalah salah satu motivasi dan inspiration untuk membantu khususnya saya ya, yang melihat kesuksesan mereka. Mereka lah yang menjadi inspirasi buat kita yang baru memulai digital business. Ya, dan dengan adanya different background, dengan adanya mereka punya different story yang mungkin lebih parah dari saya, itu adalah menjadi satu motivasi dan inspirasi buat saya yang untuk menjalankan bisnis ini. Karena they are success, karena di sana pun juga mereka juga memulai digital business seperti saya ini juga mulai dari zero, ya, zero experience, maksudnya pengalamannya itu kosong. Bukan cuma pengalaman saja, tapi dalam segi financial juga mereka juga kosong. Jadi dengan adanya komunitas, dengan adanya mentor, itu sangat sekali membantu kita, membimbing kita, dan memberi kita inspirasi memulai digital business. Karena banyak dari kita semua ini kan hidup di era digital ya. Jadi banyak sekali serba baru ya, seperti kayak AI ya. AI itu kan kategorinya banyak sekali ya, AI bukan cuma satu. Jadi disitulah kita terjun langsung belajar dan dibimbing untuk bagaimana kita bisa menjalankan digital bisnis kita sendiri dengan baik dan benar untuk bisa menuju ke sukses gitu. Jadi tetap dibimbing terus biar bisnis kita itu tetap berjalan. Ya, bukan berarti mentor dan grup komunitas itu bukan berarti kita bekerja bergrup, enggak. We running own business, own company, tapi akan dibimbing dan dikasih motivasi di situ. Jadi kita tuh punya inspirasi, punya motivasi, mempunyai usaha kita. Jadi usaha kita tetap jalan, tetap sukses, ya. Dan mereka nggak bakalan ambil 1 sen pun dari kita, karena hanya sebagai support saja, sharing satu sama lain. Itu sih apa fungsinya dari mentor and komunitas itu ya, karena ini bukan cuma satu, karena kita ini kan di grup Indonesia. Dan di luar sana banyak sekali worldwide ya, dari macam-macam etnik, dari belahan dunia pun, jadi di situ komunitas kita. Makanya bukan cuma bisnis yang kita jalani, kita juga sharing knowledge and networking ya, dan berteman ya, bisnis become a friends. That's why saya juga kenalan sama kita di sini karena digital network. Jadi itulah the power of community. Itu aja, terima kasih. Makasih. I love it, your answer, Maria. Thank you so much. So that's very good. Ya, oke Maria, keren banget jawabannya. Memang ya komunikasi sangat penting gitu. Nah coba kalau Maria ada nggak pertanyaan untuk teman-teman yang lain? Ada nggak kira-kira? Oh oke. Jadi aku sekarang yang pengen banget karena Julia kan mungkin dia jalanin digital business duluan daripada saya ya. Jo, pertanyaan saya ini ke Julia karena saya udah prepare ini. Julia, aku punya pertanyaan. Unmute dulu. Gimana? Enggak, udah.
Oke, aku punya pertanyaan nih Julia, soalnya kamu kan udah pernah menjalankan traditional business di bidang cleaning ya, cleaning. Jadi mungkin kamu tahu lah bisnis tradisional. And jadi pas kamu terjun juga di digital business, apa sih perubahan paling nyata dalam hidup kamu itu setelah menjalankan digital business gini? Oke, makasih Kak Marini. Apa sih perbedaannya gitu kan? Misalnya kamu kan sudah jalan yang tradisional, terus apa lagi yang perubahan yang terjadi di kamu? Oke, makasih pertanyaan yang sangat bagus. Untuk saya banyak sekali ya perubahannya. Yang pertama itu waktu ya. Waktu saya dengan anak saya, karena di traditional business saya harus fokus ke tempat fisiknya. Digital business ini saya bisa kerjakan dimanapun dan kapan sesuai waktu saya. Jadi di saat saya dengan anak saya, kayak anak saya sekarang lagi kickbox ya setiap minggu. Jadi saya bawa nggak mesti bawa laptop juga ya, telepon asal ada jaringan internet, saya bisa kerjakan. Terus di saat saya lagi kerja juga dengan pekerjaan saya sehari-hari, saya juga bisa kerjakan juga atau cek karena sistemnya juga otomatis ya. Jadi perubahan yang paling menonjol itu waktu sama sistem yang otomatis ya. Itu yang paling menonjol di saya karena di traditional business sistemnya sih ada tapi nggak otomatis kayak di digital business ini. Yang ketiga perubahan juga kayak confident ya. Jadi saya lebih percaya diri karena itu tadi juga yang Kak Maria bilang di sini juga supportnya banyak. Jadi bisa lebih confident, lebih banyak apa ya? Ya lebih percaya diri, lebih apa ya, lebih energik ya. Maksudnya kalau traditional business kan kita harus fokus dengan tempat dan tenaga ya. Tenaga. Kalau di sini kita nggak mesti hard work, tapi smart work. Kalau bisnisnya udah jalan, sistemnya bekerja lebih keras untuk kita. Itu aja sih yang lebih menonjol. Kak Maria di mute kayaknya. Makasih banyak ya udah kasih jawaban. Maksudnya memang benar sih ya. Semuanya memang beda banget kalau bagian digital beda dengan tradisional. Jadi memang perlu banget ya, apalagi di era digital ini ya kita harus banyak sekali learn, try to learn more, and maksudnya nggak pernah menyerah untuk membuka diri karena banyak sekali peluangnya di bagian digitalnya. So aku juga ada pertanyaan lagi nih Julia. Masih ada. Kan, so gimana? Enggak. Ya, jadi pertanyaan aku yang satu lagi ini, jadi kalau menurut pendapat kamu, siapa aja sih cocok yang jalan digital business ini? Siapa aja gitu? Maksudnya apakah hanya untuk kita-kita aja atau yang profesi bagaimana? Menurut kamu gimana? Siapa Kalau yang jalan digital business ini? Ini juga pertanyaan yang paling bagus. Bisnis ini bisa bisa jalanin untuk semua orang ya, dari berbagai background, dari berbagai berbagai di seluruh dunia, maksudnya di manapun ya, di seluruh dunia bisa kayak cover aja bisa dibawa-bawa. Cuman memang bisnis itu tidak semua orang, tidak untuk semua orang, tapi bisa buat semua orang karena jiwa bisnis itu beda ya. Kita harus tahan banting dalam arti kita mau ambil resiko. Terus beda dengan employee ya. Kalau di bisnis, kalau employee kita cuma mengharapkan gaji dan kayak
apa ya, jabatan gitu ya, semakin tinggi jabatan kita, kita semakin, maksudnya banyak, yang kita kerjakan. Cuman kalau di bisnis ini semakin kita, bekerja keras, semakin banyak juga, income yang kita hasilkan. Jadi, kalau untuk saya sih untuk semua orang ya, cocok asal mau belajar, asal mau mencoba, karena, di sini juga, udah, tersedia semua ya, all in ya di dalam, bisnis ini. Bukan dari, apa namanya, platform aja, kita dari semua platform ada sudah disediakan, terus komunitas juga kasih, support satu sama lain. Jadi, untuk semua orang ya. Iya sih, benar kata Julia, memang, dengan digital business itu bukan cuma orang-orang tertentu saja, tapi memang bisa dijalankan semua orang. Tapi balik lagi, tidak semuanya ya ada, maksudnya tergantung ya, kalau ini untuk semua orang, tapi balik lagi adanya niat untuk belajar dan mau memulai hal yang baru ya. So ini mah peluang banget ya. Jadi siapapun ya, yang benar kata Julia, siapapun bisa mencari peluang digital, bukan cuma di tradisional tapi digital juga, karena ini untuk siapapun asalkan kita mau belajar, mau mencoba hal-hal yang baru. Ya, itu aja sih. Makasih. Makasih Julia udah kasih jawaban. Kayaknya ini juga siapapun yang menonton ini pasti ya, kalau kalian mencari satu peluang ataupun pengen untuk belajar lagi atau penasaran gitu ya, just reach out one of us di sini ya. Siapa tahu ini adalah salah satu pilihan kalian. Tapi ya balik lagi ke kalian sendiri ya. Karena ini adalah buka untuk siapapun, mau tua mau muda, karena ini adalah untuk lifetime ya. Jadi digital itu bukan asal-asalan kayak LMM, itu enggak. Ya, ini karena kita diregistrasi, kita bayar pajak, benar kan? Kita bayar pajak, dan kita juga ada license ya, kita ada sertifikat juga kan. Ya, makasih banyak itu dari saya. Makasih Julia. Makasih juga. Back to Lia again. Mute. Kaliannya mute. Mute Lia, unmute. Sorry ya. Jadi kembali lagi sorry karena tadi agak berisik. Tahu lihat sendiri kan suamiku mondar-mandir, dia pengen di-shooting juga dia. Makanya dia berdiri aja di sini. Oke, nah jadi tadi kan udah ngobrol-ngobrol bareng tuh. Kemungkinan juga sendiri ada pertanyaan juga untuk yang lain. Kalau memang ada dipersilahkan. Jadi nanti kita akan balik lagi ke aku nanti. Karena aku pengen semuanya mempunyai kesempatan untuk bertanya. Oke. Aku ada pertanyaan nih buat Kak Sri. Pertanyaan yang pertama aku to the point aja. Apa yang membuat kamu konsisten dan selalu semangat jalanin bisnis ini? Terima kasih Julia untuk pertanyaannya. Yang membuat saya tetap konsisten menjalani bisnis ini, itu saya sangat mencintai karena bisnis ini itu fleksibel. Jadi kita nggak harus diam di depan komputer seharian. Memang kita perlu internet connection, itu yang paling penting kan. Tapi kita bisa lakukan kapan dan di mana saja. Jadi seperti saya saat ini bisnis ini saya jalankan secara side hustle. Jadi saya masih bisa lanjutkan, saya masih bisa lakukan job saya. Dan bisnis ini tetap berjalan di belakang layar. Sudah dijelaskan tadi sistemnya otomatis. Ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, ataupun kalau saya mau menikmati waktu saya dengan anak-anak saya contohnya, atau orang-orang yang saya cintai, itu bisa saya lakukan. Itulah yang membuat saya tuh tetap konsisten. Saya sangat suka dengan bisnis ini karena fleksibel. Kita bisa lakukan kapan dan di mana saja. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan itu, Julia.
Oke, jawaban yang sangat bagus sekali, benar ya, karena konsisten itu yang paling penting ya dalam jalanin bisnis. Walaupun konsisten itu berat ya, maksudnya sangatlah berat untuk kita lakuin ya. Tapi emang benar konsisten adalah kunci ya untuk sukses. Makasih juga Kak Sri. Saya masih ada satu pertanyaan lagi nih. Saya akan langsung bertanya aja, Kak Sri. Pernah nggak Kak Sri merasakan mau menyerah atau merasa bisa nggak ya aku jalan bisnis ini sampai Kak Sri bertahan sampai sekarang? Kalau bicara soal menyerah, kita tuh pasti semua pernah mengalami momen-momen seperti itu. Apalagi kalau kita udah nggak punya motivasi untuk melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Itu tergantung dari situasi kita kan. Seperti saya tuh pernah kena kecelakaan mobil dan efeknya itu, efek rasa sakitnya itu masih saya rasakan sampai sekarang, terutama di bagian pinggul sebelah kiri saya. Dan saya kerja di manufacturing. Nah, kita kan kalau kerja di manufacturing itu tenaga kita lebih banyak dibutuhkan dibanding dengan mereka yang kerja di kantor. Yang kebanyakan mereka tuh seharian di depan komputer gitu loh. Atau berhubungan dengan surat-surat menyurat gitu loh. Nah, kalau di manufacturing kita tuh lebih banyak dibutuhkan tenaga kita. Sampai hari itu saya tuh ada orderan yang besar yang harus saya tangani. Waktu saya mengepak barang, saya tuh sampai jongkok. Saya sampai bilang begini, Tuhan, berikan saya kekuatan. Saya bilang gitu karena saya berpikir saat itu apakah saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Tapi puji Tuhan, saya diberikan kekuatan dan saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya hari itu. Dan itulah kadang-kadang saya berpikir begini loh, saya ini udah capek banget, tenaga saya udah banyak terpakai dari job saya, dan saya juga harus memfokuskan pikiran saya ke bisnis ini. Itu semua butuh waktu, belum lagi hal-hal yang lain yang harus membutuhkan waktu dan tenaga saya. Nah, tadi Lia sempat bilang suaminya potong rumput. Nah, saya walaupun wanita, saya juga suka potong rumput. Nggak suka sih sebenarnya, tapi ya kan kita harus mau halaman kita bersih, rapi gitu loh. Nah, itu kan butuh waktu ya, butuh waktu, butuh tenaga gitu loh. Nah, orang kalau ada yang bilang nggak ada alasan kamu nggak bisa lakukan ini, itu tergantung siapa dan tergantung apa yang mereka lakukan atau kegiatan atau aktivitas apa yang mereka lakukan sehari-hari gitu loh. Dan juga kondisi kesehatan itu bisa berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Tapi bagusnya dengan digital bisnis ini, seperti tadi telah saya sebutkan, itu saya suka dengan fleksibelnya bisnis ini. Jadi kita bisa lakukan kapan dan di mana saja. Dan juga alasan terbesar saya mengapa saya memulai bisnis ini itu karena bukan saja saya ingin mempersiapkan diri saya sebelum golden years, sebelum masa saya pensiun, biar saya bisa mempersiapkan diri untuk masa depan saya, tapi juga saya ingin suatu saat saya punya waktu yang lebih untuk keluarga saya, terutama anak-anak saya. Karena kan waktu kita dengan mereka, kita nggak tahu hari esok ya. Waktu yang kita berikan untuk mereka hari ini nggak akan terulang untuk hari besok dan seterusnya. Jadi itulah yang membuat saya nggak mau menyerah. Maka itu saya tetap bertahan melakukan bisnis ini. Itulah jawaban dari saya. Oke, makasih Kak Sri. Jawabannya sangat bagus sekali ya buat teman-teman juga ya. Jangan pernah menyerah. Tuh Kak Sri aja yang dengan kondisi seperti itu bisa ya. Bisnis ini tidak ada yang kata nggak bisa ya. Karena ini fleksibel banget ya. Kita bisa lakuin di saat kita bisa dan sistemnya tetap jalan. Makasih Kak Sri. Balik lagi ke Kak Lia. Kak Lia, silakan. By the way, saya punya pertanyaan juga nih buat Kalia. Pertanyaannya, kalau kamu bisa balik ke awal, aku ditanya juga nih.
Iya, perlu ditanya. Jadi nggak nonton aja. Oke. Kalau kamu bisa balik ke awal, hal apa yang ingin kamu ketahui sebelum kamu mulai bisnis ini? Oke. Nah, jadi kembali ke background-ku sedikit. Jadi sebelumnya aku tinggal di Hong Kong tuh lebih dari 20 tahun. Dan baru 3 tahun setengah ini kita pindah ke UK. Nah, dari situ itu karena kita udah merasa stable di Hong Kong, punya pekerjaan, punya income, punya tempat tinggal dan sebagainya, ya udah gitu aja gitu kan. Tapi setelah kita tiba di sini, khususnya aku dan suami juga sedikit struggle ya, karena lingkungan baru, suasana baru, peraturan baru dan sebagainya dan harus cari rumah, cari sekolah untuk anak-anak dan sebagainya. Andai kata aku mengenal online digital business ini, ya artinya karena aku tuh merasa aku tuh selalu bilang aku tuh nggak ada potensi untuk berbisnis gitu loh. Aku tuh selalu bilang begitu. Kayaknya aku nggak bisa deh berbisnis itu ya. Andai kata aku tahu tentang online digital business artinya ini apa sih gitu. Mungkin aku udah typing, searching dan sebagainya gitu. Karena waktu itu setelah tiba di sini aku jadi cleaning service gitu. Karena walaupun aku punya background, punya skill, tapi karena di tempat baru aku mau maintain income. Jadi aku cari apapun yang bisa gitu. Terus akhirnya aku dapat kerjaanku yang full time. Terus di sisi lain, wah waktuku habis di situ, sedangkan gaji juga nggak seberapa gitu kan. Terus akhirnya tuh aku kayak mulai aja lihat-lihat Facebook gitu. Tiba-tiba ada tuh advertising ya yang muncul di halamanku. Terus aku pikir apaan sih ini gitu, kok ada orang-orang Indonesia yang pada kayak kita gini, jadi kayak ada sharing session sebagainya. Terus akhirnya aku pelajarin tuh apa sih online digital business gitu, masa sih bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi ada a lot of curiosity gitu. Andai kata aku tahu artinya itu dari awal ya itu akan membantu aku banget. Mungkin nggak perlu, maksudnya setibanya di sini aku bisa langsung cari gitu, apa sih yang bisa memberikan potensial income seperti itu. Nah, jadi itu sih yang seharusnya kalau bisa aku putar balik, aku pengen mengetahui lebih awal tentang online digital business ini gitu. Oke. Ya betul juga sih, saya juga dari dulu sebenarnya pengen cari income penghasilan secara online, tapi memang belum ketemu yang cocok. Dan ya ini untuk pertama kali menjalani bisnis digital dan ya bagusnya otomatis sistem dan kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih untuk jawabannya. Dan saya juga punya pertanyaan yang kedua, apa pesan kamu untuk orang-orang yang masih ragu-ragu kalau mereka mau menjalankan bisnis ini tapi mereka masih banyak pertanyaan di otaknya gitu loh. Apa ini? Apakah ini bisa saya lakukan? Ya, aku pikir wajar sih ya, karena aku pasti akan melihat balik bagaimana aku bergabung di online digital business ini. Aku juga ada rasa keraguan sebelum bergabung, dan pada saat itu juga banyak sekali pertanyaan. Tentunya apakah ini ada modal dan sebagainya, ya kan kita harus berpikir dong gitu. Terus potensinya bagaimana sih gitu, siapa sih yang akan mendukung aku gitu kan kalau ada pertanyaan, terus kayak apa sih gitu kan. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Waktu itu aku kalau nggak salah sekitar takes 2 weeks ya, 2 minggu untuk benar-benar mendaftar gitu. Jadi karena ya itu tadi banyak skeptic feeling dan juga banyak pertanyaan. Ternyata setelah aku beranikan diri dengan masukkan email dan namaku, itu aku langsung tersambung dengan seseorang yang bisa aku tanyakan langsung setelah nonton. Jadi kita akan ada webinar ya 90 menit yang kita tonton. Nah, dari situ itu kan kita ada insight nih, ada ide tentang bisnis ini gitu. Tapi kan tentunya 90 menit belum mengcover semuanya kan. Nah, jadi ada nih kontak person yang kita bisa tanya langsung tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita gitu. Nah, jadi pesanku buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mencari peluang,
sedang mencari kesempatan, atau yang memang sudah tahu tentang bisnis ini tapi masih belum memutuskan. Kemungkinan pasti ada dong alasannya kenapa. Jadi cari alasannya kenapa masih belum membuat keputusan, atau memang it's not something for you, ya kan? Kalau kamu masih ada pemikiran mau, tentunya bisa gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau bergabung ataupun pengen mengetahui tentang online digital business ini, silahkan nonton di webinar kami 90 menit yang secara gratis, yaitu tadi dengan memasukkan email dan nama. Emailnya harus valid ya, karena kalau nggak valid itu nanti juga nggak bisa terkirim gitu ya. Nah, ada di website teman-teman di sini juga, atau di websiteku juga bisa gitu kan, karena kita mempunyai sistematik yang sama. Nah, kemungkinan ada pertanyaan ya, karena itu juga sempat muncul. Ini akan jadi apa? Ini akan jadi ini nggak sih, apa namanya, persaingan nggak sih gitu ya? Enggak. Jawabannya enggak. Karena apa? Karena kita mempunyai, setiap individu kita mempunyai our own wise. Kenapa ya? Kenapa kita menjalankan ini? Dan belum tentu orang-orang yang pengen bergabung itu sesuai dengan wise kalian, alasan kalian gitu. Jadi mungkin alasan Julia akan lebih related dengan si A. Oh, alasanku akan lebih related dengan si C gitu kan. Jadi ya itu tadi, setiap orang tuh mempunyai cerita kehidupan masing-masing gitu ya. Jadi tidak ada namanya persaingan, karena keberuntungan dan juga apa ya, barokah intinya ya, rezeki itu tidak akan kemana karena memang Tuhan yang menentukan gitu sih. Kalau itu menurutku. Jadi silahkan dicoba kalau memang, karena nothing tulus, kalaupun cuma nonton waktu 90 menit itu bisa memberikan insightful tentang online digital business ini gitu. Masih Kak Sri. Wah, bagus sekali itu jawabannya. Iya, memang betul. Kita semua sebelum kita mulai kan kita semua harus melihat webinar, karena bagusnya webinar kita bisa melihat orang-orang yang sudah sukses. Dan mereka tuh udah banyak sekali yang sukses di bisnis ini, karena itulah kenapa mereka menginspirasi kita. Dan kita harapkan orang-orang yang belum bergabung juga mereka bisa terinspirasi dengan melihat webinar tersebut. Terima kasih Lia. Thank you. Nah, jadi wah ini kayaknya benar-benar obrolan yang relax nggak? Merasa relax nggak atau tertekan nih dengan pertanyaan? Relax lah. Relax. Aku relax, cuma mesti mikir dikit. Wah, aku juga mikir tadi tiba-tiba ditanya. Aku pikir cuma nge-host doang, ditanya juga. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi luar biasa sekali obrolan kita sore ini di UK ya, dan di Eropa lah. Di Eropa kan sore ya. Walaupun sekarang jam 7:30, tapi waktunya itu masih terang sekali karena kita gelapnya itu sampai jam 10 malam di sini. Gitu ya. Nah, jadi terima kasih saya ucapkan ke Kak Sri, Julia, Maria, dan Kak Marina. Jadi mohon maaf karena Maria punya anak kecil, jadi mungkin mau nyuapin anaknya dulu. Jadi dia masih on, tapi dia matikan kameranya, nggak apa-apa karena dia tetap mendengarkan gitu ya. Terus di sini juga apa yang sudah kita bagikan nih tadi kan banyak sekali tuh tentang skeptic feeling, terus challenge-nya apa aja ya kan. Terus abis itu perbedaan perubahan setelah menjalankan online digital business itu apa gitu ya. Nah, jadi semua jawaban yang sudah tadi disampaikan dari teman-teman ini semoga memberikan inspirasi ya kan, memberikan inspirasi dan juga memberikan motivasi juga untuk mengetahui lebih apa sih gitu ya. Nah, ini motivasi juga gitu. Karena dengan adanya inspirasi tentunya perlu motivasi ya kan gitu. Nah, jadi kalau kita nonton ini tadi kayaknya kalau nggak salah topikku aku kasih ini deh, digital business. Pertanyaan ya. Kenapa tidak gitu. Jadi jawabannya yes, we can do that.
Gitu. Jadi makasih buat teman-teman semuanya yang mau nonton, tadi udah saya sebutkan, atau bagi siapapun yang nonton live streaming ini ataupun replaynya dan ingin mengetahui lebih detail, silahkan bisa mengunjungi website kami. Teman-teman mempunyai website masing-masing, nanti kita cantumkan di kolom komen. Siapapun yang relate dengan story kalian dan tentunya kecantol sama siapa sih gitu loh. Oke, nah jadi silahkan bergabung dengan kami dan juga kunjungi di website mereka. Oke, thank you so much and see you inside. Bye-bye everyone. Bye. Bye.